wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Nugrahani dari D3 Gizi Rekbe semester 4, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan memberikan suatu materi penyuluhan tentang gizi pada balita. Sebelumnya, saya akan bertanya lebih dahulu dan juga ingin lebih kenal lagi dengan ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kabar ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian? Saya harap ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian selalu sehat dan juga dapat melakukan aktivitas kembali meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai masalah gizi pada balita. Menurut ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian, pasti ini menjadi masalah yang sangat terpenting untuk saat ini, karena masalah gizi pada balita ini jangan disepelekan, karena akan berdampak pada kedepannya. Untuk itu, saya akan menjelaskan mengenai penyebab langsung pada masalah gizi pada balita. Yang pertama adalah tidak nafsu makan. Mungkin adik-adik sekalian sering mengalami kondisi seperti ini, ya bukan? Nah, pasti di sini dapat terjadi karena tidak ada variasi dalam makanan tersebut, atau mungkin bisa terjadi karena tidak ada makanan yang adik-adik sukai, jadi adik-adik enggan untuk makan makanan tersebut. Yang kedua adalah penyakit infeksi. Ini juga berdampak serius untuk kedepannya, karena penyakit infeksi ini dapat dikategorikan seperti ada diare, kemudian ada mah, kemudian ada demam. Untuk penyakit infeksi ini dapat ditimbulkan baik dari makanan maupun dari lingkungan luar. Dalam makanan ini misalkan ada makanan yang basi, kemudian dari lingkungan luar ini biasanya dapat terjadi apabila sering mengkonsumsi jajanan dari luar. Yang ketiga adalah pengetahuan ibu. Ibu-ibu sekalian, apakah sudah paham apa saja sih zat-zat gizi yang perlu diberikan pada balita? Apabila belum, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut, karena pengetahuan ibu ini juga sangat penting untuk status gizi pada balita tersebut. Kemudian yang terakhir ada pola asuh anak. Pola asuh anak ini dapat dilihat seperti berapa kali dia mengkonsumsi makanan utama, kemudian berapa kali dia mengkonsumsi makanan selingan, itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, pada penyebabnya tadi akan menimbulkan masalah gizi pada balita. Nah, dari ke-7 masalah gizi balita ini, apakah ibu-ibu ada yang sudah paham dari ke-7 penyakit ini? Apabila belum, baik, saya akan menjelaskan sedikit agar ibu-ibu lebih paham dan juga memiliki wawasan yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah kekurangan energi protein atau lebih disingkatnya dengan CAP. Nah, ibu-ibu pasti belum pernah mendengarkan dengan penyakit ini. Nah, untuk kekurangan energi protein ini dibedakan menjadi dua penyakit seperti marasmus dan juga kwashiorkor. Untuk marasmus dan kwashiorkor ini juga ada perbedaannya. Meskipun ini menjadi satu penyebab yaitu kekurangan energi protein, namun terdapat perbedaan dari kedua penyakit tersebut. Yang pertama yaitu penyakit kwashiorkor. Ini disebabkan karena malnutrisi, kekurangan protein, meskipun asupan energinya cukup, jadi hanya kekurangan asupan protein saja. Kemudian untuk yang marasmus sendiri itu adalah kekurangan asupan energi atau kalori dan juga semua bentuk makronutrien yang mencakup seperti karbohidrat, kemudian ada lemak, protein. Yang kedua adalah kekurangan vitamin A atau KVA. Mungkin ibu-ibu sekalian sering mendapatkan vitamin A ketika sedang
uh, sedang mengikuti posyandu di sekitar rumah ibu-ibu sekalian. Nah, untuk vitamin A ini sangat penting sekali untuk diberikan kepada balita, karena apabila tidak mengkonsumsi vitamin A akan menyebabkan suatu penyakit yang berhubungan dengan mata seperti katarak maupun rabun senja. Yang ketiga adalah anemi gizi besi. Mungkin adik-adik sekalian sering mengalami lesu, kemudian lemas, dan juga tidak ada aktivitas yang lebih semangat lagi untuk kedepannya. Nah, ini bisa terjadi penyakit anemia gizi besi. Untuk penyebabnya disebabkan karena ada jaringan sel-sel yang rusak pada tubuh balita tersebut. Yang keempat adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Hal ini bisa disebut dengan penyakit gondok yang disebabkan karena kekurangan yodium ataupun garam ketika mengkonsumsi makanan yang diberikan pada balita tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah gizi kurang, dan keenam adalah gizi lebih. Gizi kurang ini juga dapat dikatakan malnutrisi karena postur tubuh yang terlihat ini hanya tampak seperti tulang saja. Kemudian untuk IMT-nya kurang dari 18,5. IMT itu adalah indeks massa tubuh yang dapat menentukan status gizi pada balita, apakah baik, buruk, ataupun lebih. Kemudian yang gizi lebih ini bisa dikategorikan seperti obesitas. Jadi postur tubuhnya terlihat gemuk, kemudian IMT-nya lebih dari 18,5, kemudian asupan lemaknya berlebih dalam tubuh. Yang terakhir adalah stunting. Untuk stunting sendiri dapat didefinisikan yaitu malnutrisi yang terjadi pada balita ditandai dengan kurangnya tinggi badan dengan balita pada umumnya. Selanjutnya saya akan memberikan suatu solusi untuk penyakit tersebut dengan menggunakan triguna makanan. Triguna makanan ini ada 3. Yang pertama yaitu ada zat tenaga yang dapat diberikan yaitu nasi, kemudian singkong, ketela, jagung, roti. Kemudian yang kedua ini ada zat pengatur. Zat pengatur ini dapat diambil dari daging sapi, kemudian ada ayam, ada ikan. Untuk protein nabatinya bisa diambil dari tahu dan juga tempe. Yang terakhir adalah zat pembangun. Zat pembangun ini diambil dari apa sih? Zat pembangun ini bisa diambil dari bayam, brokoli, dan juga wortel. Saya merekomendasikan 3 sayuran ini karena dapat mencegah penyakit anemia gizi besi dan juga KVA. Yang terakhir adalah ada buah-buahan. Buah-buahan ini bisa diambil dari pisang, kemudian ada juga pepaya, kemudian ada jeruk. Karena buah-buahan ini mengandung antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Untuk selanjutnya, manfaat dari zat gizi makanan tersebut itu ada 4 kategorinya. Yang pertama itu ada karbohidrat. Apa sih fungsi karbohidrat itu? Untuk karbohidrat ini fungsinya itu sebagai sumber energi pada tubuh. Jadi apabila adik-adik mengkonsumsi karbohidrat ini tidak mudah lemas dan juga lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas lebih banyak. Yang kedua ada lemak. Untuk lemak ini fungsinya sebagai cadangan makanan. Jadi apabila ibu-ibu sekalian memiliki porsi nasi yang sedikit, dapat ditambahkan lemak yang lebih banyak. Misalkan diambil dari daging, kemudian dapat dari minyak, kemudian dari santan, itu bisa dialternatifkan menjadi cadangan makanan yang lebih banyak. Terakhir, yang ketiga adalah protein. Protein ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Seperti contohnya tadi ada anemia gizi besi. Nah, zat protein ini dapat bekerja untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian yang terakhir adalah vitamin dan juga mineral. Vitamin dan mineral ini berfungsi untuk pertumbuhan dan juga metabolisme tubuh.
Jadi vitamin dan mineral ini dapat diambil dari sayuran dan juga buah-buahan, karena dapat menangkal radikal bebas tadi dan juga dapat menghindarkan tubuh dari penyakit dari luar. Selanjutnya, kemudian apa sih Kak untuk porsinya tuh bagaimana sih? Dan juga ukuran porsinya berapa untuk balita? Nah, di sini saya akan menjelaskan porsi isi piringku untuk balita. Sebelumnya pasti ibu-ibu hanya mendengar dengan kata 4 sehat 5 sempurna. Kali ini pemerintah sudah tidak menggunakan slogan tersebut dan sekarang diganti dengan isi piringku. Porsi isi piringku ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada porsi untuk makanan pokok. Makanan pokok ini bisa diambil dari nasi, kemudian ada roti, kemudian ada jagung. Untuk 35%-nya lagi itu ada lauk pauk yang dapat diambil dari protein hewani, ada daging sapi, kemudian ada ikan, kemudian ada hati ayam. Yang kedua ada protein nabati ini bisa diambil dengan tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Untuk kacang-kacangan sendiri bisa diambil dari kacang hijau ataupun dari kacang merah. Yang terakhir ada 30% dari sayur dan buah. Sayur dan buah ini sudah saya rekomendasikan tadi menggunakan bayam, kemudian ada brokoli, wortel, terus untuk buahnya sendiri bisa diambil dari pisang, pepaya, dan juga jeruk. Nah, untuk tadi porsi isi piringku, kira-kira menu apa sih yang cocok untuk balita? Nah, apabila ibu-ibu sekalian bingung, saya bisa memberikan satu contoh menu sehari untuk makanan balita. Untuk makan paginya sendiri, bisa diambil dari nasi, untuk porsinya satu piring kecil, kemudian ada semur daging cincang. Semur daging cincang ini sebelumnya di dibikin seperti bulat-bulat itu dengan satu potong sedang saja. Kemudian untuk protein hewaninya, untuk protein nabatinya ini bisa diambil rolade tahu dengan 2 potong kecil, untuk satu potong kecilnya ini beratnya adalah 20 gram. Sayur bayam dengan ukuran porsi setengah mangkuk. Kemudian untuk selingannya, selingan pagi ibu-ibu bisa memberikan bubur kacang hijau dengan ukuran satu mangkuk kecil. Untuk waktu makannya kapan sih, Kak? Untuk makan pagi ini bisa diambil dari jam 7 pagi dan juga diberikan selingannya itu pada pukul 10 pagi. Yang kedua adalah makan siangnya. Makan siangnya bisa diberikan nasi dengan porsi satu piring kecil, kemudian ada sate telur puyuh dengan 2 tusuk, satu tusuknya ini berisi 2 butir, kemudian ada perkedel tempe 1 buah, dan juga cah wortel brokoli 3 sendok makan. Untuk selingannya sendiri bisa diberikan roti bakar isi coklat dengan 2 potong sedang. Untuk waktu makan siangnya sendiri dapat diberikan pada pukul 12 siang dan juga pada waktu selingannya itu pada pukul jam 2 siang. Untuk makan malamnya sendiri bisa diberikan seperti nasi, satu piring kecil, kemudian ada nugget ayam sebesar 2 buah, kemudian ada tahu kecap, satu potong sedang, dan juga tumis sawi sebesar 3 sendok makan. Untuk selingannya sendiri, apabila ibu-ibu sekalian sedang tidak ingin membuat sesuatu, bisa diberikan susu sebesar 1 gelas. Kemudian untuk waktu makannya itu bisa diberikan pada pukul 6 sore dan untuk selingannya itu bisa diberikan pada pukul 8 malam. Nah, sebelum saya mengakhiri materi kali ini, saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu nggak pesan umum gizi seimbang? Apabila belum tahu, kali ini saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai pesan umum gizi seimbang ini. Dan totalnya ada 10. Yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Apabila kita selalu bersyukur, maka hidup kita tenang dan juga badan kita akan sehat. Yang kedua yaitu biasakan konsumsi dan
konsumsi sayur dan juga cukup buah-buahan. Seperti saya katakan tadi, sayur dan buah-buahan ini sangat bermanfaat bagi tubuh yang berfungsi sebagai untuk menangkal radikal bebas dan juga menghindarkan tubuh dari penyakit. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Kira-kira Ibu tahu nggak protein tinggi ini diambil dari bahan makanan apa? Ya, betul. Untuk protein tinggi ini bisa diambil dari daging, kemudian ada ikan, dan juga telur. Yang keempat adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi, ibu-ibu sekalian dapat memperkenalkan makanan lain selain nasi kepada balita, seperti jagung, kemudian ketela, kemudian ada singkong, biskuit, roti. Nah, untuk ini, makanan pokok ini bisa divariasikan agar lebih mudah diterima oleh balita tersebut. Kemudian yang kelima adalah batasi konsumsi pangan asin, manis, dan juga berlemak. Karena apabila mengkonsumsi makanan ini secara berlebihan akan berdampak penyakit yang lebih serius lagi nih ibu-ibu. Apabila ibu-ibu dan juga balita ini sering mengkonsumsi makanan asin, maka akan berdampak pada penyakit hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Untuk yang sering mengkonsumsi makanan yang manis akan berdampak pada penyakit diabetes. Kemudian untuk yang makanan berlemak dapat mengakibatkan penyakit seperti penyakit jantung koroner, kemudian obesitas, kemudian memiliki kolesterol yang lebih tinggi. Yang keenam, ini yang sering sekali dilupakan oleh ibu-ibu adalah biasakan sarapan pada balita. Mungkin sarapan ini sangat sepele dilakukan, padahal apabila ini sepele dilakukan akan berdampak lebih serius lagi. Pada pagi hari, lambung pada pencernaan balita itu akan terus bekerja. Apabila lambung tersebut kosong dan tidak ada makanan, maka akan menggores permukaan lambung sehingga dapat mengakibatkan infeksi pada lambung. Yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air putih ini juga sangat penting bagi tubuh. Fungsinya apa sih air putih ini? Untuk air putih ini berfungsi sebagai untuk mencegah dehidrasi dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, air putih ini dapat meningkatkan konsentrasi otak pada balita. Jadi, untuk ibu-ibu sekalian, jangan lupa untuk memberikan konsumsi air putih kepada balita dengan cukup. Selanjutnya adalah biasakan membaca label kemasan pada pangan. Untuk label kemasan pada pangan ini dapat dilihat dari di belakang kemasan tersebut, seperti ada kandungan gizi, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian komposisi apa saja yang dalam makanan tersebut itu dapat dilihat di belakang kemasan. Untuk diperhatikan tanggal kadaluarsanya ini harus tidak boleh mendekati dari tanggal kadaluarsa, tanggal konsumsinya. Kemudian untuk yang kandungan gizinya ini bisa dilihat seperti energi, protein, kemudian lemak dalam makanan tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan balita atau tidak. Kemudian untuk komposisi bahan bisa dilihat apabila terdapat pengawet ataupun pewarna, kemudian ada penguat rasa yang berlebihan itu sebaiknya dihindari karena hal tersebut itu berdampak pada penyakit yang lebih serius pada balita. Kemudian ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir bersih. Cuci tangan ini juga sangat penting ibu-ibu, jangan mudah untuk diabaikan. Karena kesehatan pada balita ini terdapat pada kebersihan dan juga kebersihan pada makanan, kemudian kebersihan secara fisik pada balita. Yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Untuk melakukan aktivitas fisik karena kondisi pandemi seperti ini dapat dilakukan senam di dalam rumah ataupun melakukan olahraga kecil bersama balita di rumah. Untuk pertahankan berat badan normal ini bisa dilihat dengan cara melakukan penimbangan dengan timbangan berat badan.
untuk melihat apakah balita tersebut mengalami kenaikan berat badan ataupun mengalami penurunan berat badan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.